Camilan ringan untuk mengisi waktu luang saat kesepian atau kumpul bareng kerabat. Tampilan warna menarik mata, jadi keunggulan camilan ini fams. Namanya kacang goyang. Cocok nih jadi oleh-oleh wajib saat berkunjung ke Sulawesi Utara. Menyantap kacang goyang emang paling bisa deh bikin lidah terus bergoyang. Kalau badannya mau ikutan goyang ya boleh aja fams. Warna merah muda dan putih di luarnya sebenarnya hanya lapisan gula. Jadi so pasti Jo, rasa kacang goyang ini DP rasa manis menggugah selera. Di balik lapisan gula yang renyah di luarnya, ada sebutir kacang tanah imut-imut di dalamnya. Sekali coba, jadi susah berhenti ngunyah nih fams. Kacang tanah kualitas baik menjadi bahan dasar kacang goyang fams. Di Minahasa, ada desa Kawangkoan sebagai penghasil kacang tanah kualitas baik dari Sulawesi Utara. Tapi, kacang goyang ini justru berasal dari Pulau Jawa fams, seperti Tuban dan Surabaya. Kualitasnya nggak kalah mantap kok. Kunci kelezatan kacang goyang dari Amurang terletak pada proses pembuatannya. Kacang tanah harus melalui tahap panggang di dalam oven. Proses ini bisa buat kacang menjadi garing dan matang. Kurang lebih 30 menit dipanggang, kacang tanah harus sering-sering ditengok supaya nggak gosong dan matang merata. Setiap 5 menit sekali, kacang di loyang harus diaduk-aduk. Lapisan renyah warna-warni dari kacang goyang asalnya dari lelehan gula cair fams. Dari gula pasir yang dimasak hingga mencair, lalu diberi sentuhan pewarna makanan. Ini dia fams, proses yang paling unik sekaligus memakan banyak tenaga. Disebut kacang goyang karena teknik bikinnya harus dengan cara digoyang-goyang. Bukan si ibunya yang goyang-goyang, tapi loyang atau wadah kacangnya. Sedikit demi sedikit lelehan gula cair disiram pada wadah berisi kacang tanah. Kondisi kacang tanah juga harus fresh from the oven, alias harus masih panas. Di bawah loyang yang bergoyang, api harus terus menyala, supaya butiran-butiran kacang nggak saling lengket dan menggumpal. Proses ini bisa berlangsung selama kurang lebih 30 menit. Ngebuatnya juga nggak bisa sekaligus, harus masing-masing warna kacang yang mau dibuat. Gak banyak orang fams bisa buat kacang goyang kayak gini fams. Di Sulawesi Utara, pembuat kacang goyang ada di Kecamatan Amurang, ibu kota Kabupaten Minahasa Selatan. Udah lebih dari 30 tahun, aktivitas pembuatan kacang goyang ada di sini. Dalam sehari, satu karung berisi 25 kg kacang tanah bisa diproses menjadi kacang goyang. Kalau hari raya tiba, jumlah pemesanan bisa meningkat drastis hingga 50 kali lipat alias 50 karung kacang tanah dalam sehari. Wah, kebayang dong ya. Gimana pegalnya bergoyang bersama 50 karung kacang dalam sehari. Dari Amurang, kacang goyang ini disalurkan ke sejumlah toko-toko oleh-oleh seluruh Sulawesi Utara. Gak ada makna atau filosofis di balik pemilihan warna merah muda dan putih khas kacang goyang. Hanya tampilannya saja yang cantik dipandang mata. Biasanya sih, warna kacang goyang warna putih bisa lebih dominan daripada campuran warna merah muda. Tapi, apapun warnanya, rasanya tetap sama kok. Renyah, manis, dan juga gurih. Nikmat deh fams! Oh iya fams, ngomongin kacang, gak lengkap rasanya kalau nggak bahas kacang Shanghai. Pasti kalian kira kacang Shanghai produksi Tiongkok ya? Bukan fams, tapi asli buatan Indonesia. Gak percaya? Nih buktinya. Produksinya ada di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur fams. Tapi uniknya, bahan bakunya justru dari India. Awalnya, kacang diayak atau dipilah sesuai ukuran biji kacang yang ditentukan, mulai ukuran 4 hingga 8 mm. Ukuran kacang yang kecil nanti akan diberi baju fams. Maksudnya, diberi bungkus berupa tepung. Biasa sih disebut kacang atom. Si bulat putih yang punya rasa gurih ini terbuat dari tepung terigu dan campuran larutan tepung kanji yang sudah diracik dengan bumbu bawang. Campurannya pakai mesin molen ini fams, kira-kira sekitar 20 menit, biar sekalian langsung banyak dan membantu membentuk tekstur bulat pada kacang. Yang penting sih kelincahan tangan saat meracik adonan saat mesin molen berputar ini fams. Kalau kurang ahli, bisa-bisa adonan malah menggumpal. Aduk terus sampai kalis ya. Kalau nggak biasa ngaduknya, mata bisa pedas dan tangan jadi pegel fams.
Lanjut, kacang antom disortir pakai mesin ayakan. Ukuran kacang yang nggak sesuai akan masuk kembali ke mesin giling tadi. Fams, ternyata asal mula nama kacang Shanghai itu berasal dari Changgai, penyebutan masyarakat Tulungagung yang artinya kacang yang dibuat sambil digoyang agar hasilnya bulat. Lanjut ke proses penggorengan dengan tungku besar dan bersuhu lebih dari 90 derajat Celcius. Kacang antom akan diolah sampai berwarna keemasan. Setelah matang, masuk ke alat spinner untuk menghilangkan kandungan minyaknya. Kalau sudah beres, tinggal kemas dan siap meluncur ke seluruh Nusantara. Wah, mantap! Fams, tahu nggak? Misalnya nih, kalau pengen santai sambil nonton Ragam Indonesia, harus ada cemilan. Contohnya, kacang. Asik tuh, ya kan? Sambil makan, nggak kerasa habis sebungkus. Waduh. Tapi kalau misalnya lagi jalan-jalan ke Tapanuli, ya di Tarutung, Tapanuli Utara. Nah, di sana ada tempat produksi kacang yang mendunia, suka dibawa ke luar negeri. Wih, cakep banget. Seperti apa liputannya? Ya udah, nonton yang satu ini ya. Saya mau ke warung dekat rumah dulu, mau beli kacang. Kayaknya enak diambil. Oke, siap ya. Ini dia Fams, kacang sihobuk, khas dari daerah Tarutung, Tapanuli Utara. Dinamakan kacang sihobuk karena camilan ini asalnya dari desa Sihobuk. Tapi akibat longsor yang terjadi di daerah Sihobuk beberapa tahun lalu, akhirnya banyak warganya yang mengungsi pindah ke berbagai daerah. Salah satunya ya di daerah Sipoholen ini, Fams. Proses pembuatan kacang sihobuk juga masih tradisional. Kacang tanah yang sudah dipanen dijemur hingga kering selama 2-3 hari. Sebelum disangrai, kacang yang sudah kering akan direndam di dalam air khusus selama beberapa hari. Semakin lama perendaman, semakin baik kualitas kacangnya. Untuk menyangrai kacang digunakan pasir kali yang masih kasar. Fungsinya untuk mematangkan kacang secara sempurna. Nah, kalau pasirnya sudah berasap kayak gini, baru deh kacangnya kita masukkan ke dalam kuali. Aduk-aduk terus ya Fams, supaya kacangnya nggak gosong. Ya, sekitar kurang lebih 3 jaman lah ya, sampai kacang benar-benar matang. Setiap hari kurang lebih dari sekitar 100 kg kacang disangrai di sini. Terdapat 4 kuali berukuran besar, di mana setiap orangnya bisa menyangrai kacang sampai 3 kali sehari. Oh iya Fams, kayu untuk perapiannya adalah kayu pinus. Warga menggunakannya karena teksturnya yang padat, lebih tahan lama dibanding kayu lain, dan asap yang dihasilkan juga nggak terlalu banyak. For your info nih Fams, pembuatan kacang sihobuk ini sudah ada sejak dulu. Hampir sebagian besar warga di desa Sihobuk adalah petani kacang. Di sepanjang jalan dari Balige menuju Tarutung, kalian akan melihat banyak sekali warung yang menjual kacang sihobuk. Kacang legendaris nih. Emang sih kacang ini terlihat sama aja ya Fams, tapi rasanya beda loh dari kacang kulit lainnya. Kacang sihobuk lebih garing dan ada aroma bakaran yang khas waktu dimakan. Fams, selain diolah secara tradisional, kacang tanah Indonesia juga sudah diproses secara modern. Selain untuk memenuhi permintaan pasar dalam negeri, ternyata kacang Indonesia juga sudah mengelilingi dunia. Wow! Dalam 5 bulan pertama tahun 2019 saja Fams, ekspor kacang tanah Indonesia mencapai 1.500 ton lebih. Sejauh ini, kacang tanah Indonesia sudah berhasil mendarat ke Malaysia, Arab Saudi, Amerika Serikat, Kanada, Inggris, hingga Belanda. Wow, Indonesia mendunia. Jenis kacang tanah yang dipakai di sini adalah jenis Hipoma. Kacang tanah yang umur panennya 90 hari alias 3 bulan. Kacang tanah jenis ini punya beberapa ciri. Misalnya, isi dalam kacang ada 2 biji per polongnya. Ukuran kacang ini sedang, gak terlalu kecil dan besar Fams. Kulit tadi kacangnya warnanya ngeping gitu deh. Lanjut, kacang tanahnya direbus dengan suhu 100 derajat Celcius dalam mesin ini. Gak pakai lama deh Fams, cukup 5 menit aja, udah pada matang tuh. Lanjut, kacang kulitnya masuk ke dalam mesin fast cooker atau alat masak cepat.
Dimasak lagi selama 24 jam, biar kadar air kacang kulitnya berkurang. Kira-kira sisa 7% aja. Ya, jadi kering kayak gini deh. Oh ya, ngomong-ngomong soal kacang kulit, pernah dengar nggak Fems? Katanya kalau makan kacang kulit gini bisa bikin kolesterol naik. Padahal sebenarnya enggak loh. Makan kacang tanah malah bikin kita jadi sehat. Nutrisi di dalam kacang tanah justru bagus buat tulang. Kandungan lemak tidak jenuh dalam kacang tanah malah membantu menurunkan kolesterol dalam darah. Buat mama di rumah juga jangan takut dimakan kacang. Kandungan asam lemak dan vitamin E dalam kacang tanah bisa membantu regeneration sel-sel kulit. Nah, kalau sudah gitu kan, kulitnya jadi mulus, cerah, kencang, dan awet muda. Hihihi. Tapi, tetap ya, jumlah konsumsinya harus diperhatikan. Soalnya, segala sesuatu yang berlebihan itu kan gak baik buat kesehatan. Masih tentang kacang, Fems. Kalau yang ini ampas kacang alias bungkil yang diolah jadi tempe. Namanya tempe menjas. Desa Beji di Kota Batu, Jawa Timur emang terkenal banget sama olahan minyak kacang tanahnya. Nah, ampas sisa pembuatan minyaknya inilah yang dibuat tempe menjas. Bungkil atau ampas kacang tanah dijual dalam bentuk bulat-bulatan seberat 2 kg. Membuat menjas prinsipnya seperti membuat tempe kedelai. Pertama, bungkil dihaluskan dan difermentasi dengan cairan cuka dan garam selama 1 malam. Baru kemudian dikukus selama 45 menit. Tambahkan juga ragi dan air secukupnya. Setelah tercampur rata, tebarkan bungkil pada wadah plastik dan diamkan selama 2 malam agar jamur tempenya berproses dengan sempurna. Tekstur menjas cenderung agak kasar dan beraroma cukup tajam, tapi tenang Fems, bisa disamarkan kok dengan penambahan daun jeruk. Nah, waktunya mengolah nih Fems. Selain digoreng tepung, menjas bisa ditumis dengan bumbu sederhana bersama udang, jagung pipilan, dan krecek. Goreng dulu menjasnya hingga kering Fems, lalu sisihkan. Kemudian tumis bumbu dasar dan masukkan semua bahan. Aduk hingga airnya berkurang dan terakhir masukkan menjasnya. Nah, saatnya icip-icip deh Fems. Fems, ternyata tempe menjas banyak nutrisinya juga loh. Salah satunya punya lebih dari 30% serat kasar yang bermanfaat untuk melancarkan pencernaan. Wow, mantap nih! Oke, buat yang lagi nonton, yang lagi siap-siap, ya udah bajunya disiapin dulu ya. Jangan nanti terburu-buru kayak dikejar sapam lagi. Waduh, nggak enak banget kan? Ya nggak? Nah, kalau misalnya seragamnya itu pakai kain yang mahal, wah, pasti keren dong. Kalau jahitannya juga keren. Nah, kain yang mahal itu adalah misalnya sutra. Waduh, asik tuh. Ada tempat wisatanya juga loh. Yuk, kita cari tahu ya. Kita simak sama-sama. Ini dia. Fems, kalau kalian lagi ke sekitaran Bandung, kalian bisa mampir nih ke daerah Arca Manik. Selain wisata edukasi, namanya wisata ilmu sutra. Di sini kalian bisa melihat proses pembuatan kain tenun sutra dari ulat hingga menjadi kerajinan cantik dari kepompong ulat sutra. Lokasi wisata ini ada di daerah pegunungan dan gak terlalu jauh dari kota Bandung. Jadi udaranya segar dan suacu. Oh ya, pemeliharaan ulat sutra emang paling baik ada di ketinggian minimal 700 meter di atas permukaan laut. Di sini kita bisa melihat si pelaku utamanya alias ulat sutra, mulai dari telur sampai dewasa. Makanan utamanya daun murbe Fems. Uniknya, si ulat sutra ini hanya memakan 1 daun per 1 ekor ulat. Jadi nggak saling rebutan Fems. Lanjut, kalau udah kenyang makan selama 18 hari, ulat akan membungkus dirinya dengan kepompong atau disebut kokon Fems. Nah, kepompong ini yang bakal menjadi benang sutra. Lanjut, kita lihat proses reeling atau pelepasan benang sutra dari kepompong. Oh iya, panjang benang dari kepompong ulat sutra ini bisa mencapai 1.600 meter loh. Oh my wow. Di sini nih kalian juga bisa mencoba memasang dan mengurai benang pada kepompong ulat sutra. Lanjut,
Benang ditenun menjadi kain. Prosesnya sama seperti menenun kain pada umumnya, fams. Hasil jadi kain sutra ada di galeri tuh. Kalian juga bisa membelinya sebagai souvenir. Bekas kepompong ulat sutra juga bisa dibuat kerajinan lucu berbentuk boneka tuh. Alatnya juga sederhana kok. Model dari boneka ala Jepang ini sebenarnya udah terbentuk. Tinggal ikutin aja bentuk kepompong. Lalu, tempelkan baju, bentuk kerah, mata, dan alis. Terakhir, tempel boneka Jepang dari kepompong di atas kertas. Wadahi dengan plastik kayak gini, biar aman. Hihihi, imut-imut ya. Fams, selain disulap jadi shawl dan pakaian, sekarang kain sutra juga bisa dibuat menjadi batik loh. Keren bingits kan? Batik yang terbuat dari kain sutra justru banyak diminati karena bahannya yang halus dan lembut. Batik sutra jadi lebih nyaman dipakai, lebih adem juga, fams. Corak dan warnanya juga nggak kalah sama batik kain tenun. Kelihatannya lebih berkelas. Proses pembuatan batik yang dikerjakan secara manual alias handmade juga membuatnya lebih bernilai tinggi. Kalau dari segi alat yang digunakan membatik di atas kain tenun dan kain sutra sih ya sama aja, fams. Tetap pakai malam dan canting. Bedanya lebih ke proses membatiknya. Harus ekstra sabar dan hati-hati. Soalnya tekstur kain sutra lebih halus dan licin. Jadi nggak bisa buru-buru juga nih. Bisa belebar kemana-mana nih kalau misalnya kejar deadline. Kain batik sutra ini bisa dijadikan macam-macam, fams. Bisa menjadi baju celana, cuma kebanyakan sih batik sutra dipakai sebagai aksesoris pelengkap seperti shawl atau selendang. Gimana? Keren-keren kan? Mantap! Fams, udah dulu ya Ragam Indonesia hari ini. Makin bangga deh melihat produk Indonesia yang go internasional. Saksikan setiap hari Ragam Indonesia, karena Indonesia mendunia.